Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Renungan malam hari ini judulnya adalah Jangan Murtad dan Sesat. Dan kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat yang pertama yang bunyinya demikian. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Roh Kudus, roh yang dikatakan pada ayat ini adalah Allah itu sendiri, memberikan ilham kepada setiap kita, orang percaya, bahwa sebagaimana yang ditulis dalam ayat tadi, di kemudian hari, dan ini ada pesan daripada Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa di kemudian hari, bahkan ini masih berlangsung, berlanjut, bahkan sampai saat ini, di akhir zaman ini. Ada banyak orang yang akan murtad. Kenapa? Karena mereka tersesat, mengikuti ajaran yang sesat. Dan ajaran itu adalah ajaran daripada setan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus pada saat itu ternyata memang benar. Karena kita melihat sampai saat ini, ada begitu banyak orang yang tadinya mengenal kasih karunia daripada Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kemudian dosanya dihapuskan, lalu dia mendapatkan jaminan keselamatan. Tetapi di tengah perjalanan daripada kehidupannya, kemudian di dalam komunitasnya sendiri, saya tidak berbicara tentang komunitas yang lain. Saya tidak berbicara tentang ajaran-ajaran yang lain. Tetapi justru adalah ajaran di dalam kekristenan itu sendiri. Dan ini yang dipesan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan kita melihat apa yang terjadi di sini. Pesan daripada Rasul Paulus sesuai pesan daripada Roh, yaitu Allah itu sendiri. Murtad akan terjadi di kemudian hari. Dan kalau kita melihat arti daripada murtad di sini, itu berbalik, meninggalkan atau memutuskan hubungan dengan Tuhan Yesus. Memutuskan, membuang keselamatan yang sudah diberikan kepadanya oleh Tuhan Yesus. Karena orang itu tadinya percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi murtad ini justru terjadi kepada orang yang sudah, saya ulangi sekali lagi, yang sudah menerima kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di tengah perjalanan hidupnya, kemudian dia murtad dan sesat. Dan ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita semua pada saat ini juga. Ya, Bapak Ibu Saudara, tindakan murtad adalah tindakan, yaitu meninggalkan ajaran untuk hidup benar, di dalam kasih Kristus, dan justru mereka kembali kepada hidup yang lama, hidup yang diperbudak oleh dosa dan segala kebejatannya. Dalam Roma 8 ayat 6-8 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah tetap hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah,
Dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa saudara? Karena kita tahu upah dosa adalah maut dalam Roma 6 ayat 23. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, sekalipun orang-orang itu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi bisa pada satu saat mereka terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat yang justru ada di dalam gereja mereka sendiri. Saudara, beberapa waktu yang lalu saudara sudah banyak belajar mengenai antikris yang sudah diajarkan oleh hambanya Bapak Pendeta Roni Suwono, dan itu kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ya. Nah, hari ini kita melihat memang benar di saat-saat sekarang ini ada banyak hamba-hamba Tuhan dalam tanda kutip yang menjadi sesat. Kemudian mereka mengajarkan kepada jemaatnya dengan sengaja, ya. Atau mungkin juga jemaat itu dengan sengaja mencari sesuatu yang sesat, saudara. Karena ini ada ayatnya di dalam firman Tuhan, yaitu dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Ya, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, saudara. Kita melihat, ya, sesuatu dongeng yang dicari-cari, bukan kebenaran firman Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Jadi intinya murtad adalah gagal hidup dalam kebenaran kasih Kristus karena tertipu oleh iblis melalui ajaran-ajaran sesatnya, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 10 dikatakan, dengan rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Hati-hati saudara. Kita jangan terbilang di dalam hal ini orang-orang yang memang, ya, tidak dapat menerima dan mengasihi kebenaran daripada Tuhan Yesus, ya. Iblis dalam hal ini dapat diartikan juga adalah orang-orang dalam, yaitu dalam tanda kutip saya bilang tadi, pendeta-pendeta tertentu yang seharusnya membawa jemaatnya kepada kebenaran, kepada Kristus, tapi justru karena dia sendiri adalah agen daripada setan itu, dia akhirnya membawa jemaatnya menuju kepada maut, karena itulah adalah kehendak daripada setan. Ada banyak contoh saudara, ajaran yang sesat di dalam gereja yang kelihatannya masih dalam area rohani. Contoh, saya tidak anti tentang perpuluhan saudara, tapi ada satu pendeta yang cukup viral beberapa waktu yang lalu, diajarkan bahwa saudara sebagai jemaat gereja sini, saudara harus membawa perpuluhan itu ke gereja ini dalam keadaan apapun juga. Dalam arti kata, jika seorang, dia katakan, walaupun orang tuamu sakit sekalipun, dan kamu punya uang hanya itu untuk dibayarkan kepada dokter, tidak boleh. Kamu harus serahkan uang itu sebagai perpuluhan kepada gereja di mana kamu beribadah. Ini sangat konyol Bapak Ibu Saudara. Ini ajaran yang jelas-jelas sesat, hanya mementingkan diri sendiri daripada oknum pendeta itu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal demikian. Tuhan Yesus justru mengajarkan hal yang terbalik, ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak sejahat itu, ya. Bayangkan saudara, dia yang Allah itu sendiri rela menjadi manusia, ganti dosa saudara dan saya. Masa cuma soal perpuluhan, dia sejahat itu, ya. Dalam Matius 15 ayat 4 dan 6 dan 9, ya. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ayat kelima, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu. Perhatikan baik-baik saudara. Memelihara orang tua itu adalah kewajiban daripada seorang anak, ya. Firman Tuhan katakan,
ya. Belum etika sebagai manusia, ya. Sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Apa ya? Kata Tuhan Yesus, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Nah, akibat daripada orang yang tidak menghormati bapak dan ibunya, ayat yang tadi dikatakan wajib dihukum mati, saudara. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri, ya. Ini mengenai adat istiadat, belum lagi ajaran tadi pendeta tadi itu, saudara. Karena ayat 9 dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ingat baik-baik, saudara. Itu adalah perintah manusia. Itu satu contoh. Belum lagi ada contoh yang lain. Ada pendeta yang masih hidup justru di dalam dosa. Seharusnya dia memberikan contoh yang baik kepada jemaatnya. Bagaimana harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi dia justru masih tetap melayani. Sedangkan dia masih hidup di dalam dosa. Dan itu kita lihat beberapa waktu yang lalu. Sangat viral dan memalukan. Memalukan nama Tuhan Yesus yang terutama. Dan kita melihat ada contoh yang lain lagi, saudara. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang pendeta yang katanya diperintah oleh Tuhan untuk menikah secara rohani dengan seorang wanita yang lain dengan tujuan agar pelayanan mereka semakin diberkati. Ini jelas-jelas ajaran setan, saudara. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita orang yang sudah diselamatkan harus hidup kudus. Ya, saudara bisa baca itu dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Karena Allah itu kudus, kita harus hidup kudus. Ya, hati-hati, saudara. Kemudian yang berikutnya ada pendeta yang dengan berani mengajarkan, saudara, hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Kita ingat bahwa iman kita sebagai orang Kristen, Allah kita adalah Allah Tritunggal. 3 pribadi di dalam satu Allah, ya. Yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri pesan, pada waktu dia akan naik ke sorga, dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus itu untuk tinggal bersama-sama dengan orang percaya. Karena dia tahu bahwa setiap orang percaya tidak sanggup untuk menjalani kehidupan ini dengan kekuatannya sendiri. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak akan mampu menjalani hidup kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus tahu kelemahan setiap kita. Dia mau menyertai kita setiap saat. Dan di saat saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, di saat itu juga Roh Kudus ada hidup bersama-sama dengan engkau. Dan ini firman Tuhan yang katakan. Ya, dia akan memberikan seorang penolong kepada kita. Karena Tuhan tahu, secara manusia kita tidak mampu menjalani hidup ini di dunia ini yang penuh dengan tipu daya iblis. Oleh karena itu, Bapak Saudara, kita melihat di sini, ya, ada seorang pendeta dengan berani dia katakan ini adalah pemahaman yang baru, yang dia dapat ilham daripada Tuhan. Tuhan yang mana, saudara? Ya, istilahnya orang Surabaya, Tuhan Gang Piro. Hati-hati, saudara. Ya, kita tidak boleh melenceng dari pengertian kita dari Alkitab. Tidak boleh ini Alkitab ini diroba-roba saenak utele. Ya, dengan merames. Iya, kalau nasi rames enak, saudara. Tapi kalau dengan merames ayat Alkitab sakarepe dhewe, ini yang berbahaya, saudara. Nah, itu hati-hati. Karena diajarkan bahwa pribadi Allah kita itu bukan Trinitas, tapi apa? Duinitas, Dwi Tunggal, bukan Tritunggal. Hanya Allah Bapa, Allah Putra. Allah Roh Kudus di mana? Ya, Allah Roh Kudus itu fleksibel karena dia roh katanya. Padahal Allah ya roh kan. Tuhan Yesus setelah naik ke sorga kembali ke dia menjadi roh kembali. Dia Allah yang sempurna itu sendiri. Dia turun ke dunia menjadi manusia itu karena kasihnya. Kemudian dia selesai tugasnya, lalu dia kembali ke sorga, dia menjadi roh itu kembali. Lalu seperti saya katakan tadi, dia tahu kita tidak sanggup menghadapi hidup ini, dia memberikan rohnya.
yaitu Dia sendiri dan hidup di dalam kita. Tapi pendeta itu katakan bahwa roh ini fleksibel, katanya. Nanti bisa ada di Allah Bapa, nanti bisa ada di Allah Putra, Tuhan Yesus. Hati-hati, saudara. Kelihatannya benar. Dan yang saya heran, jemaatnya yang ribuan, puluhan ribu mungkin. Amin kan, saudara? Inilah kebodohan-kebodohan yang diajarkan oleh setan justru melalui pendeta-pendeta. Dan ini yang sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus hati-hati. Mari, jemaat Tuhan, kita harus hidup tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengerti ajaran firman sesuai dengan firman itu sendiri. Jangan mau ditipu oleh orang lain dengan ajaran-ajaran yang menurut dia ini adalah pemahaman baru, pemahaman yang terbaru, pewahyuan yang terakhir. Bohong semua itu, saudara. Hati-hati. Oleh karena itu, mari jangan sampai, ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, di akhir zaman justru ada banyak orang yang murtad, menjadi sesat karena disesatkan oleh setan. Sebagai jemaat Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia karena Tuhan Yesus sudah menyediakan keselamatan dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tidur. Amin.